Allah Subhanahu wa ta'ala membanggakan hamba-hambanya yang wukuf pada Arafah, dibanggakan di depan malaikat-malaikatnya Allah. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala kepada malaikat? Unzuru ila ibadi, lihatlah hamba-hambaku, kata Allah. Saudara, yang Allah maksud Anda yang Allah maksud kita yang penuh dosa, saudara. Allahumma labbaik labbaik la sharika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak innal hamda lillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أشهد أنه صلى الله عليه وسلم قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وتركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم فصل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونور قلوبنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى الصراط المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم يا فتاه يا عليم أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي المذنبة بتقوى الله فقد فاز المتقون تقوى إله العالمين فإنه عز وحصن في الدنا والمرجع فيها غنى الدارين فاستمسك بها والزم تنل ما تشتهيه وتدعيه. معاشر الحاضرين, tamu-tamunya Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini, di tempat yang mulia ini, di waktu yang agung ini, khatib berwasiat khususnya kepada diri khatib sendiri dan umumnya kepada hadirin hadiran sekalian untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa dalam arti patuh taat tunduk kepada perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa ta'ala fis sirri wal alan, baik ketika sendiri ataupun di depan halayak umum. Ma'asyiral hadirin, duyufur rahman rahimakumullah, ahibba'il kiram, hadirnya kita pada siang hari ini bukanlah sebuah kebetulan, saudara. Akan tetapi hadirnya kita pada siang hari ini erat kaitannya dengan peristiwa yang terjadi ribuan tahun lalu, saudara. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada Nabi Allah Ibrahim alaihi salam, sebagaimana Allah kisahkan dalam Al-Quran Al-Karim, faqala ta'ala a'udhu billahi minasyaitanir rajim wa idh bawwa'na li Ibrahim makana al-bayti ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق إلى آخر الآية. Saudara, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan Nabi Allah Ibrahim, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala tunjukkan kepada Nabi Allah Ibrahim pondasi daripada Ka'bah, Allah perintahkan beliau untuk mendirikan kembali Ka'bah saat itu, saudara. Ketika itu Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan Nabi Allah Ibrahim untuk mengumumkan kepada umat manusia, adzin fin nasi bil hajj, umumkan
agar segenap umat manusia datang untuk pergi menunaikan ibadah haji di tanah suci, saudara. Sebagaimana diriwayatkan Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu wa ardhah, ketika itu Nabi Allah Ibrahim mengatakan, ya Rabb, ma yablughuhum sauti, ya Allah, bagaimana aku bisa mengumumkan kepada orang sedunia? Suaraku nggak akan sampai kepada mereka, ya Allah. Saat itu belum ada konversi pers, saudara. Belum ada media seperti sekarang. Allah perintahkan Nabi untuk umumkan kepada manusia seantero dunia agar datang ke Baitullah menunaikan ibadah haji. Bagaimana suaraku bisa sampai kepada mereka semua, ya Rabb? Akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi Allah Ibrahim, adzin wa alayyal balagh. Umumkan saja wahai Ibrahim, nanti aku yang menyampaikan kepada mereka semua, saudara. Akhirnya Nabi Allah Ibrahim patuh, taat, tunduk kepada perintah Allah. Nabi Allah Ibrahim umumkan, ayyuhan nas, kataballahu alaikumul hajja fil baitil atiq. Wahai manusia, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan bagi kalian semua untuk menunaikan haji di rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Saudara, Sayyidina Abdullah bin Abbas meriwayatkan, kata beliau, saudara, bahwasanya saat itu suara yang diumumkan Allah Nabi Allah Ibrahim bukan hanya sampai kepada ada yang di atas muka bumi, tapi bahkan semua yang ada di rahim-rahim perempuan, yang ada di sulbi-sulbi laki-laki, sampai keturunan-keturunannya, bahkan yang masih ada di alam arwah. Kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, fama min hajin yahujju min yawma idzin ila yaumal qiyamah illa man ajaba nidaa Ibrahim. Tidak ada satupun orang yang berhaji dari hari itu sampai hari kiamat kecuali orang yang menjawab panggilannya Nabi Allah Ibrahim atas perintah Allah Subhanahu wa taala, saudara. Maka alhamdulillah, alhamdulillah, Allah takdirkan kita termasuk yang menjawab panggilan Nabi Allah Ibrahim, saudara. Sadar atau tidak sadar, yang datang ke tempat ini bukan yang banyak uang. Berapa banyak orang yang banyak uang, uangnya sampai miliaran, triliunan, tapi tergerak saja hatinya untuk menengok Makkah, Madinah. Tidak, saudara. Yang datang ke tempat ini bukan yang paling kuat, yang paling sehat. Banyak orang yang jauh lebih kuat dari kita, saudara, tapi menengok ke tempat ini saja tidak, saudara. Tapi yang datang ke tempat ini adalah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala panggil ketika alam arwah. Kemudian dia menjawab. Kalau Allah takdirkan kita menjawab di alam arwah, yang tidak mampu akan dibuat mampu oleh Allah. Kita akan dibuat rindu oleh Allah. Yang tidak sehat akan dibuat sehat oleh Allah. Bukan karena uang kita, bukan karena jabatan kita, bukan karena kesehatan kita, bukan karena kekuatan kita, tapi kita di sini karena panggilan Allah. Oleh karena itu, ahibbahil kiram, alhamdulillah, Allah gerakkan kita, saudara, dari tanah air kita masing-masing. Kita datang ke tempat ini sebelum ke Makkah Al-Mukarramah. Terlebih dahulu banyak di antara kita yang sudah berziarah ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah Al-Munawwarah. Karena Rasulullah mengatakan dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh banyak para ahli hadis, man hajja wa lam yazurni faqad jafani. Kata Rasulullah, siapa orang yang haji tapi tidak ziarah kepadaku, maka dia telah mengabaikan aku, kata baginda Nabi Muhammad. Saudara, bagaimana mungkin kita tidak datang ke Rasulullah? Man lam yashkurillah, man lam yashkurin nas, lam yashkurillah. Siapa yang enggak bersyukur kepada manusia, enggak bersyukur kepada Allah. Ahibba'il kiram, tanpa Nabi Muhammad wallahi kita enggak akan kenal yang namanya haji, saudara. Tanpa Nabi Muhammad kita tidak kenal Arafat. Tanpa Nabi Muhammad kita tidak kenal Masjidil Haram. Tanpa Nabi Muhammad kita tidak kenal Mina. Tanpa Nabi Muhammad kita tidak kenal Muzdalifah. Tanpa Nabi Muhammad kita tidak duduk di tempat ini, saudara. Maka sudah menjadi kewajiban kita datang ke Rasulullah, ziarah ke Rasulullah, bentuk syukur kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan nggak sampai di situ, saudara. Kita pengen haji, pengen datang untuk datang bertamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebelum kita bertamu kepada Allah, kita bersihkan diri kita
Salah satu cara membersihkan diri kita yang penuh dosa, yang penuh noda adalah berziarah kepada baginda Nabi Muhammad. Allah Ta'ala yang mengatakan dalam Al-Quran, walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwaban rahimah. Kata Allah dalam Al-Quran, andai kata mereka para pendosa-pendosa yang selalu menzalimi dirinya, yang penuh dengan kotoran, mereka datang, kata Allah, ilaika, kepada engkau wahai Muhammad. Jauka, mereka datang kepadamu wahai Muhammad. Allah nggak batasi, saudara. Allah nggak batasi ketika Nabi Muhammad hidup. Datang baik ketika Nabi Muhammad hidup atau setelah wafat beliau. Karena walaupun beliau wafat, saudara, hakikatnya beliau tetap hidup. Hayatan barzakhiyah, hidup di dalam barzakhnya, saudara. Allah tidak batasi. Jauka, kata Allah, kalau mereka pendosa-pendosa itu datang kepadamu wahai Muhammad, wastaghfirullah, kemudian mereka minta ampun kepada Allah, wastaghfara lahumur rasul, dan mereka dimintakan ampun oleh Rasulullah, lawajadullaha tawwaban rahimah, maka niscaya mereka akan mendapatkan Allah maha memberikan taubat dan maha memberikan kasih sayang kepada hamba-hambanya berkat baginda Nabi Muhammad. Maka kita datang setelah dipanggil oleh Allah dari tanah air kita masing-masing, datang kita ke tanah suci Madinah agar diri kita dibersihkan dari dosa-dosa sebelum menyambut panggilan Allah. Digerakkanlah kita kemudian masuk ke tanah suci, saudara. Banyak di antara kita yang sudah umrah. Lagi-lagi pensucian sebelum kita bertamu kepada Allah. Al-umrah ilal umrah kafaratun lima bainahunna majtunibatil kabair. Kata Allah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antara satu umrah dengan umrah lainnya, Allah gugurkan dosa-dosa kita antara satu umrah dengan umrah lainnya. Mau sampai di situ, saudara, kita duduk di haram, ada yang 10 hari, ada yang 15 hari. Hasanatul haram hasanah bi alfi mi'ah hasanah, saudara. Di dalam riwayat disebutkan beramal soleh di tanah haram bukan hanya di Masjidil Haram, termasuk di tanah haram, tempat hotel-hotel transit Anda menginap. Hasanah bi mi'ati alfi hasanah. Kata Rasulullah, satu kebaikan dia lakukan di tanah haram sama seperti 100.000 kebaikan. Tathhir ba'da tathhir. Setelah pensucian di Madinah, kita disucikan lagi di kota Makkah untuk bersiap menyambut panggilan Allah, menjadi tamu-tamunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka alhamdulillah, dengan segala dinamika yang kita hadapi, saudara, dengan segala hiruk pikuk yang kita hadapi, ternyata Allah takdirkan kita menjadi tamunya Allah, saudara. Allah takdirkan kita hari ini menjadi tamunya Allah. Semalam kita sama-sama pakai kain ihram, kita mengucapkan niat labbaik Allahumma bihajjah. Ya Allah, kami menjawab panggilanmu untuk menunaikan ibadah haji. Anda tahu, saudara, itu perkataan Anda labbaik Allahumma bihajjah ketika Anda menancapkan niat untuk ibadah haji, itu jawaban atas panggilan yang dipanggilkan oleh Nabi Ibrahim, saudara. Labbaik Allahumma bihajjah. Ya Rabb, kami menjawab panggilanmu, ya Allah. Labbaik la syarika laka labbaik. Ya Allah, tiada sekutu bagimu, ya Allah. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk. Ya Allah, kami datang kemari bukan karena kekuatan kami, bukan karena uang kami, tapi innal hamdalak, segala puji hanya untukmu, ya Allah. Wan ni'mata lak, dan segala kenikmatan darimu, ya Allah. Ma nahnu illa abidul ihsan, kita hanya hamba-hambanya kebaikannya Allah Subhanahu wa ta'ala, saudara. Wal mulku lak, dan kerajaan langit dan bumi adalah milikmu, ya Allah. Kalau Allah sudah katakan diundang, diundang, saudara. Kalau Allah katakan tidak diundang, diundang. Maka alhamdulillah, Allah takdirkan kita siang hari ini termasuk yang diundang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ahibba'il kiram, kita datang menjadi tamunya Allah. Maka sebagai tamu yang baik, harus patuh dan taat kepada aturan tuan rumah, saudara. Kita tinggalkan yang namanya mamnu'atul ihram, muharramatul ihram. Pakai pakaian berjahit yang harusnya dibolehkan. Pakaian-pakaian milik kita, kita yang beli. Badan-badan milik kita, pakaiannya suci. Tapi karena kita sedang bertamu kepada Allah,
maka kita taat kepada Allah. Ya Rabb, kami lepaskan ya Allah. Kami hanya pakai sekain benar, sehelai kain ya Rabb, yang nanti akan kami pakai ketika kami mati ya Rabbal Alamin. Kami lepaskan di tanah Arafah ini. Tidak ada lagi pakaian jabatan, tidak ada lagi pakaian si kaya si miskin, tidak ada lagi pakaian dari negara A, dari negara B, dari negara C. Semuanya yang ada adalah pakaian hamba Allah yang berserah diri. Walaupun dia punya harta, tapi Allah perintahkan lepas, lepas, karena semuanya hanyalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan kita datang sebagai tamu yang baik, patuh dan taat kepada aturan Allah. Wewangian yang tadinya diperbolehkan bahkan disunnahkan, tapi saat ini Allah larang. Sami'na wa ata'na ya Rabb, nahnu dhuyufuk. Kami tamumu ya Rabb, kami tak patuh aturanmu ya Allah. Istri-istri kita yang tadinya dihalalkan, begitu kita ihram diperintahkan untuk tidak disentuh terlebih dahulu. Sami'na wa ata'na ya Rabb, kami patuh, kami taat ya Allah. Dan termasuk aturan Allah bagi kita tamu-tamunya, fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Kalau mau haji kita haji yang mabrur, la rafath wala fusuq selama ibadah haji, mulai dari kita ihram sampai kita selesai nafar nanti, bukan hanya sekedar sampai tahallul, tapi sampai selesai nafar. La rafath, jangan ada yang berkata-kata kotor saudara, jangan ada yang melakukan maksiat fusuk, jangan ada yang melanggar aturan Allah, jangan ada yang bermaksiat, jangan ada yang ghibah. Mata dijaga, telinga dijaga, tangannya dijaga, lisannya dijaga, jempolnya yang mencet handphone dijaga saudara. Li'annana dhuyuf Allah, karena kita sekarang menjadi tamunya Allah, tamu yang baik yang patuh kepada perintah dan aturan sahibul bait, rabbul bait, Allah subhanahu wa ta'ala yang mengundang kita semua. Maka ahba'il kiram ibadallah, ketika menjadi tamu yang baik saudara, apa jamuan dari Allah subhanahu wa ta'ala di hari ini di Padang Arafat? Jamuan dari Allah bagi tamu-tamu yang baik saudara. Yang pertama yang diriwayatkan dalam hadis yang sahih, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innallaha yubahi bi ahli Arafat ahlas sama. Allah subhanahu wa ta'ala membanggakan orang-orang yang wukuf di Padang Arafat. Allah banggakan di hadapan penduduk langit saudara. Saudara, kalau dibanggakan manusia biasa, dibanggakan manusia biasa, berapa banyak di antara kita jangankan dibanggakan, disebut saja oleh idolanya, artiskah, siapakah, gembira luar biasa. Tapi ahli Arafat, orang yang wukuf siang hari di Padang Arafat, innallaha yubahi bi ahli Arafat ahlas sama. Allah banggakan orang-orang yang wukuf di Arafat di hadapan penduduk langit, yang membanggakan Allah, dibanggakannya di depan para malaikat. Saudara, ini sambutan pertama dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk tamu-tamu Allah yang datang di Padang Arafah saudara. Nggak sampai di situ ibadallah. Sambutan yang kedua dari Allah subhanahu wa ta'ala di dalam hadis riwayatkan, al-hujjaj wal-ummar wafdullah in sa'alu u'tu wa in da'au ujibu wa in anfaqu ukhlifa alaihim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-hujjaj wal-ummar wafdullah, anda semua, yang Rasulullah maksudkan adalah anda semua. Al-hujjaj, para jamaah haji, adalah wafdullah, tamu-tamunya Allah subhanahu wa ta'ala. Saudara, kata-kata tamu Allah yang mungkin disebutkan oleh mutawif, yang mungkin disebutkan oleh petugas, yang mungkin tertulis di pangplang saudara, itu bukan basa-basi saudara, itu bukan sekedar mujamalah, itu bukan sekedar retorika, tapi kata-kata itu sumbernya dari baginda Nabi Muhammad. Al-hujjaj wal-ummar wafdullah, mereka yang haji dan yang umrah, mereka semua adalah tamu-tamunya Allah. Maka di antara jamuan Allah untuk tamu-tamunya, fa in da'au ujibu, apapun yang mereka minta akan dijawab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apapun yang mereka mohon akan diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya khairud du'a, doa yaum Arafah. Apalagi hari-hari hari Arafah saudara, sebaik-baiknya doa adalah doa di hari Arafat ibadallah. Khamsun la yuraddu da'watuhum,
ada 5 golongan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang doa mereka tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa di antara 5 golongan tersebut? Al-hajj hatta yasdur, orang yang haji sampai dia selesai daripada ibadah hajinya. Bahkan Nabi mengatakan, tamunya Allah ini dijamu, saudara. Kita kalau datang ke rumah orang yang mulia, jauh kita datang mengeluarkan ongkos, pasti diganti ongkos tersebut, saudara. Itu kalau manusia yang dermawan. Bagaimana dengan kedermawanan Rabbul Alamin? Bagaimana dengan kedermawanan Allah? Yang mana Nabi Muhammad SAW mengatakan, saudara, an-nafaqah fil hajj kan nafaqah fi sabilillah dirhamun bi 700 dirham. Kata Nabi Muhammad SAW, biaya yang kita keluarkan untuk haji, saudara, itu tidak sia-sia. Itu bukan sekedar biaya seperti yang dikeluarkan untuk jalan-jalan, 100 juta, 200 juta, 300 juta, dan seterusnya. An-nafaqah fil hajj, biaya yang dikeluarkan ketika ibadah haji adalah nafaqatun fi sabilillah, adalah biaya seperti orang yang mengeluarkan di dalam perang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apa balasannya Allah ganti? Dirhamun bi 700 dirham. 1 Allah ganti dengan 700, saudara. Ini janjinya baginda Nabi besar Muhammad. Maka nggak akan ada yang rugi datang di sini. Apalagi Rasulullah SAW mengatakan, tabi'u bainal haji wal umrah fa innahu yanfil faqr, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Teruslah antara haji dan umrah disambung, karena kalau kau menyambung antara haji dan umrah, itu bisa menjauhkan dari kefakiran. Bagaimana nggak jauh dari kefakiran? Anda bertamu ke Rabbul Alamin, ongkosnya diganti oleh Allah, dilipat gandakan oleh Allah. La ilaha illallah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Saudara, belum selesai jamuan Allah untuk tamu-tamunya, saudara. Di dalam hadis lain disebutkan, diriwayatkan dalam sebuah hadis qudsi, bahwasanya idza kana yaum Arafah yanzilu rabbuna ila sama'id dunya fayubahi bihim malaikah fayaqulu unzuru ila ibadi atawni sya'than ghubran dahin min fajjin amiq ushidukum ya malaikati anni qad ghafartu lahum, ushidukum ya malaikati anni qad ghafartu lahum. Allah Ta'ala mengatakan, saudara, itu kalau udah datang daripada hari Arafah, ketika orang-orang wukuf di padang Arafah, Allah Subhanahu wa Ta'ala membanggakan hamba-hambanya yang wukuf di padang Arafah, dibanggakan di depan malaikat-malaikatnya Allah. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada malaikat? Unduru ila ibadi, lihatlah hamba-hambaku, kata Allah. Saudara, yang Allah maksud Anda yang Allah maksud. Kita yang penuh dosa, saudara, yang datang dengan segala macam maksiat, yang datang dengan segala macam noda. Kita yang penuh dosa, saudara. Apa kata Allah? Unzuru ila ibadi, lihatlah hamba-hambaku, kata Allah kepada malaikat. Atawni sya'than ghubran dahin min fajjin amiq, mereka datang kepadaku, kata Allah, sya'than ghubran, mereka datang dalam keadaan lusuh. Ghubran, pakaian mereka sudah berdebu, sederhana seadanya. Dan yang kita sedang alami saat ini, panas-panasan, disebut oleh Allah dahin. Mereka datang di tengah hari, saudara, di tengah teriknya matahari. Min fajjin amiq, mereka datang dari tempat-tempat yang jauh, kata Allah. Allah mengatakan kepada malaikatnya, lihat hamba-hambaku, mereka datang dari tempat yang jauh, rela panas-panasan, rela pakai pakaian yang sederhana, rela sampai kotor, rela sampai berdebu. Apa kata Allah balasannya kepada malaikat? Ushidukum ya malaikati anni qad ghafartu lahum, saksikan wahai malaikat-malaikatku, aku ampuni mereka semua hamba-hambaku yang datang di Arafah. Saudara, ketika itu malaikat mengatakan kepada Allah, ya Allah, ya Rabb, fihim fulan min fulan yataghashal maharim. Ya Allah, di sana ada fulan yang suka mabuk, ya Allah. Di sana ada fulan yang suka judi, ya Allah. Di sana ada fulan yang dulunya suka meninggalkan sholat, ya Allah. Di sana ada fulan yang dulunya suka ketinggalan sholat, ya Allah. Di sana ada fulan yang ahli maksiat seperti kita-kita.
malaikat menanyakan seolah-olah apakah mereka pantas mendapatkan ampunan ya Allah? Apakah mereka pantas mendapatkan penghapusan dosa ya Allah? Apa kata Allah Subhanahu wa taala, "Usyhidukum anni qad ghafartu lahum." Allah Subhanahu wa taala tegaskan lagi kepada malaikat, saksikanlah kalian semua, apapun dosa mereka, sebesar apapun mereka, sebanyak apapun noda mereka, saksikanlah kalian semua, aku ampuni mereka semua, kata Allah taala. Saudara, inilah jamuan Allah Subhanahu wa taala. Inilah jamuan Allah ya ikhwan. Saudara, yang jamu kita bukan travel, saudara. Yang jamu kita bukan kerajaan, saudara. Yang jamu kita Allah. Nahnu fi ma'idatil karam, fi ma'idatil jud, fi ma'idatil atah, fi ma'idatil man. Kita ada dalam hidangan kedermawanannya Allah. Makanya sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah menceritakan hadis qudsi tadi, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saudara? Fama min yaumin akthar atikan min yaumi Arafah. Kata Rasulullah, tidak ada satu hari pun, saudara, yang Allah memerdekakan hambanya dari api neraka. Tidak ada satu hari yang Allah memberikan stempel bebas api neraka kepada hamba-hambanya melebihi daripada hari Arafat, ibadallah. Mudah-mudahan hari ini kita termasuk yang mendapatkan stempel bebas dari api neraka, ya Allah. Bahkan sampai-sampai para ulama meriwayatkan dalam asar bahwasanya, saudara, inna min a'dhami dzunub man waqafa bi Arafah fa dhanna annahu lam yughfar lah. Termasuk dosa yang besar kalau ada orang sedang bertamu kepada Allah, dia ada di dalam jamuannya Allah, kemudian dia ragu apakah saya diampuni atau tidak. Ragu dengan ampunan Allah. Kata Nabi Muhammad, ragu terhadap ampunan Allah di hari Arafah adalah bentuk dosa, saudara. Karena seolah-olah kita meremehkan jamuan Sang Maha Kaya, jamuan Sang Maha Pengampun, jamuan Sang Maha Pemberi Taubat Allah. Maka saudara, puncak dari segala jamuan ini, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, para tamu-tamunya Allah, Anda tahu puncak dari segala jamuan ini, saudara? Puncaknya adalah sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Al-hajjul mabrur laisa lahul jazaa illa al-jannah." Puncak dari jamuan yang kita cari siang hari ini, haji yang mabrur, tidak mendapatkan balasan apa-apa kecuali dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Kecuali surganya Allah Subhanahu wa taala. Kecuali surganya Allah. Ya Rabb, mudah-mudahan kita mendapatkan jamuan tersebut, saudara. Maka ciri tanda-tanda haji kita diterima ini yang mesti kita paham, saudara. Tanda-tanda haji kita diterima. Orang kalau hajinya diterima, saudara, maka dia berarti ahli surga. Orang kalau sudah ahli surga, kullun muyassar lima khuliqalah, akan Allah mudahkan untuk melakukan amalan-amalan ahli surga, saudara. Sayyidina Imam Al-Ghazali, Hujjatul Islam, dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, Al-Imam Al-Ghazali mengatakan, wa min alamati qabulil hajj tarku ma alaihi minal ma'asi wa an yastabdila bi ikhwan battalin ikhwan salihin wa an yastabdila bi majalisil lahwi wal ghaflah majalis dzikri wal yaghdah. Kata Imam Al-Ghazali alaihi rahmatullah, kalau Anda mau tahu pulang dari sini tanda-tanda diterimanya haji atau tidak, maka tarku ma alaihi minal ma'asi. Kalau ada perubahan dalam diri kita, saudara, pulang haji yang tadinya suka maksiat, suka nenggak minuman keras, suka obat-obatan yang terlarang, suka bermain judi, suka makan yang haram, melakukan sesuatu yang dimurkai oleh Allah. Tanda-tanda orang yang diterima hajinya, begitu selesai haji, dia tinggalkan maksiat yang suka dia lakukan sebelum haji, saudara. Wa an yastabdila bi ikhwan battalin ikhwan salihin. Dan yang tadinya suka duduk dengan orang-orang yang ahli maksiat, karena bahwasanya saudara, anil mar'i la tas'al wasal an qarinihi fa innal qarina bil muqarani yaktadi. Kalau mau lihat seseorang, lihat temannya. Anda sudah berusaha baik, tapi kalau kumpul dengan yang tidak baik, di komunitas yang tidak baik, di tempat yang tidak baik, lambat laun Anda akan terseret lagi, saudara. Bukan berarti kita memusuhi mereka, tidak. Kita memandang mereka orang-orang ahli maksiat dan kita ahli maksiat. Kita pandang dengan pandangan rahmat. Mudah-mudahan kita dan mereka diberikan hidayah oleh Allah. Tapi jangan sampai kita duduk bersama mereka, larut dengan majelis-majelisnya mereka sehingga terseret lagi, saudara.
Kata Imam Al-Ghazali, tanda-tanda dikabulnya haji seseorang begitu pulang senang dengan majelis-majelis yang baik, saudara. Senang dengan majelis ta'lim, senang dengan i'tikaf di masjid, senang dengan pesantren-pesantren, senang dengan majelis-majelis zikir, makin senang dengan teman yang baik, makin senang dengan majelis yang baik. Itu tanda-tanda hajinya diterima oleh Allah. Itu tanda hajinya diterima oleh Allah. Maka di tempat ini, saudara, kita sebagai tamu-tamunya Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah, ya Rabb, kami datang membawa dosa, ya Allah. Kami semua tahu diri kami masing-masing, ya Rabb. Kami datang penuh dosa, ya Rabb. Tapi Engkau masih berkenan memanggil kami, ya Allah. Kalau melihat amal kami, banyaknya dosa kami nggak pantas Kau panggil ke tempat ini, ya Allah, ya Rabb. Tapi Kau dengan kedermawanan-Mu, Kau tidak peduli kami-kami yang pendosa, ya Allah. Kau tetap panggil kami ke tempat ini, ya Allah. Maka ya Rabb, janganlah bubarkan kami dari tempat ini kecuali Kau ampuni dosa-dosa kami, ya Allah. Kau ampuni dosa-dosa kami, ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, Kau selalu membuat kami jatuh cinta denganmu, dengan nikmat-nikmat-Mu, ya Rabb. Dari kami lahir, dari kami di perut ibu kami sampai saat ini, ya Allah, kami tidak bisa menghitung nikmat kami, ya Allah. Kami tidak bisa menghitung nikmat yang Kau berikan kepada kami, ya Allah. Setiap hari Kau buat kami jatuh cinta dengan nikmat-Mu, ya Rabb. Kau tambah lagi, Kau tambah lagi, Kau tambah lagi. Bahkan kami yang pendosa Kau panggil ke tempat ini, padahal Kau tidak butuh kepada kami, ya Allah. Engkau maha kaya, Kau tidak butuh kepada kami, ya Allah. Tapi Kau terus membuat kami jatuh cinta dengan nikmat-nikmat-Mu, ya Allah. Tapi sebaliknya, ya Rabb, kami selalu membuat Engkau murka dengan maksiat-maksiat kami, ya Rabb. Padahal kami yang butuh kepadamu, ya Allah. Kau tak butuh kepada kami, tapi Kau selalu buat kami jatuh cinta dengan nikmat-Mu, ya Rabb. Kami yang butuh kepadamu, tapi kami selalu membuat Engkau murka dengan maksiat-maksiat kami, ya Allah. Ya Allah, meskipun kami berlinang dosa, ya Rabb, Kau buat kami jatuh cinta lagi dengan Kau panggil kami ke tempat ini, ya Allah. Kau perkenankan kami yang penuh dosa untuk duduk di tempat suci ini, ya Allah, ya Rabb. Maka ampuni kami di tempat ini, ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami, ya Allah. Dosa yang nampak, dosa yang tidak nampak, ya Rabb. Dosa yang kami tahu, dosa yang kami tidak tahu. Dosa yang terlihat, dosa yang tidak terlihat, ya Allah, ya Rabb. Andai satu saja dosa kami akan dipertanggungjawabkan nanti di hadapan-Mu, kami gak akan mampu, ya Rabb. Di hari itu tangan-tangan kami akan berbicara, kaki-kaki kami akan bersaksi, mata-mata kami akan bersaksi, mulut-mulut kami dibungkam. Di dunia masih bisa beralasan, ya Allah, tapi di akhirat tidak lagi bisa beralasan, ya Allah. Tangan jujur kami ajak dosa, kaki kami jujur kami ajak dosa, mata kami jujur kami ajak dosa, ya Allah. Lisan kami pun ikut jujur kami ajak dosa, ya Allah. Kalau sampai Kau tidak ampuni dosa-dosa kami, celaka kami pada hari itu, ya Rabb. Kami nggak akan mampu, ya Allah. Maka di majelis jamuan-Mu ini ampuni dosa-dosa kami, ya Allah. Wujudkan pada kami apa yang Kau sampaikan kepada malaikat-malaikat-Mu, ya Allah. Kalau bukan di tempat ini, kapan lagi, ya Rabb? Kalau bukan di tempat ini, kapan lagi, ya Rabb? Ya Allah, berapa banyak orang yang datang ke tempat ini dalam keadaan gelap, keluar sudah bercahaya, ya Allah. Berapa banyak orang yang datang ke tempat ini masih Kau catat sebagai asqiya, orang yang celaka, keluar sudah Kau rubah sebagai suada, orang-orang yang bahagia dunia akhirat, ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, berapa banyak orang yang datang ke tempat ini hatinya belum bisa khusyuk seperti kami, ya Allah. Begitu keluar Kau sudah rubah hatinya menjadi hati yang khusyuk, ya Rabb. Ya Allah, ya Rabb, kami rindu bisa khusyuk dalam ibadah, ya Allah. Kami rindu bisa khusyuk dalam baca Al-Quran, ya Allah. Kami rindu bisa khusyuk dalam zikir, ya Allah. Kami rindu bisa khusyuk dalam munajat kepadamu, ya Allah. Maka berikan kami rezeki khusyuk, ya Allah, yang Kau berikan kepada kekasih-kekasih-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Rabb,
Kami tidak mau bermaksiat ya Allah. Kami lelah bermaksiat ya Rabb. Tapi hawa nafsu kami menjatuhkan kami lagi dalam maksiat ya Rabb. Tapi setan mendorong kami lagi kepada maksiat ya Allah ya Rabb. Ya Allah ya Rabb. A'inna ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Bantu kami agar tidak maksiat ya Allah. Irhamna bitarkil ma'asi abadan ma abqaitana. Ya Allah, sayangi kami dengan Kau menjaga kami dari maksiat sampai kami husnul khatimah ya Allah. Kami ingin keluar dari tempat ini bisa menjadi seperti orang-orang saleh ya Allah, jauh dari maksiat ya Rabbal Alamin. Ya Allah, berikan kami panjang umur, sehat wal afiat dalam ketaatan kepadamu ya Allah. Sebab kalau umur panjang tapi nggak taat kepadamu hanya akan memberatkan hisab nanti di hari kiamat ya Rabb. Berikan kami semua di sini panjang umur, sehat wal afiat dalam ketaatan kepadamu ya Allah. Ya Rabbal Alamin, orang-orang tua kami ya Rabb, orang tua kami yang masih hidup, panjangkan umur mereka ya Rabb. Mereka lelah mengurus kami ya Allah. Ibu kami yang melahirkan kami antara hidup dan mati ya Allah. Tapi kami sering mengecewakan mereka. Kami sering membuat mereka sedih. Kami sering membuat mereka susah ya Rabb. Saat ini kami terbayang wajah mereka ya Rabb. Ayah kami yang lelah pagi siang malam mencari nafkah untuk kami. Kasih sayang ibu kami tidak terhingga ya Allah. Panjangkan umur orang tua kami ya Allah. Sehatkan badannya ya Allah. Bahagiakan hatinya ya Allah. Jangan Kau matikan kami kecuali kami sudah berbakti kepada mereka ya Allah. Ya Rabbal Alamin, orang tua kami yang sakit, sembuhkan penyakitnya ya Allah. Senangkan hatinya ya Allah. Bahagiakan dunia akhirat ini ya Allah. Mereka orang tua kami yang belum bisa haji, sampaikan ke tempat ini ya Allah. Sampaikan keberkahan haji ini khususnya kepada orang tua kami ya Allah. Ya Allah, orang tua kami yang sudah meninggal dunia, kami rindu kepada mereka ya Allah. Kami rindu kepada mereka ya Allah. Tapi beginilah kehidupan dunia ya Rabb. Dunia sementara ya Rabb. Maka tolong ya Rabb, bahagiakan kubur orang tua kami ya Allah. Jangan Kau sampaikan kepada mereka kecuali yang baik-baik ya Rabb. Berikan cahaya daripada haji ini ya Rabb ke dalam kubur mereka ya Allah. Ya Allah, ya Rabbal Alamin, jadikan kubur orang-orang tua kami raudhah min riyadil jannah ya Allah. Jadikan kuburnya nikmat ya Allah. Angkat derajatnya ya Allah. Ampuni dosa-dosanya ya Allah. Kumpulkan kami bersama mereka di surga ya Allah. Ya Allah, anak-anak kami ya Rabb, kami terbayang wajah mereka ya Rabb. Begitu pula istri kami, pasangan kami ya Allah. Kami cinta kepada mereka ya Rabb. Ya Rabb, jaga mereka ya Rabb. Kami khawatir dengan zaman yang begitu rusak ya Allah. Kami saat ini masih bisa menikmati nikmatnya majelis, nikmatnya ibadah. Kami khawatir di zaman anak-anak kami kelak keadaannya makin rusak ya Rabb. Kami tak mampu ya Allah kalau sampai mendengar ada anak-anak kami yang narkoba ya Allah, yang berzina ya Allah. Ya Allah, kami tidak bisa menjaga mereka 24 jam ya Allah. Tapi kami punya Engkau ya Rabb. Dengan keberkahan pada Arafah ini ya Allah, jaga anak-anak kami ya Allah. Jaga pasangan-pasangan kami ya Allah. Jadikan mereka orang-orang saleh ya Allah. Jadikan mereka orang-orang yang taat ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Qurrata a'yun yang membuat kita senang. Para ulama mengatakan anak istri yang membuat senang adalah yang taat kepada Allah. Ya Allah, ya Rabb, kami sayang kepada keluarga kami ya Allah. Senangkan hati mereka ya Allah. Sehatkan badannya ya Allah. Jaga dari maksiat ya Allah. Ya Allah, kami khawatir kami mati meninggalkan anak-anak yang tidak sholat ya Rabb.
Kami khawatir ketika kami mati anak-anak kami lupa mendoakan kami ya Allah. Maka jangan matikan kami kecuali anak-anak kami telah jadi orang-orang yang soleh ya Allah, yang mendoakan kami setelah kami mati ya Rabbal Alamin ya Arhamar Rahimin. Jadikan anak-anak kami, keturunan kami kelak sebagai amal jariah yang menguntungkan kami di kubur ya Allah ya Rabbal Alamin ya Allah. Begitu pula guru-guru kami, panjangkan umur mereka ya Allah, sehatkan badannya ya Allah, menangkan perjuangan guru-guru kami, ulama-ulama kami, imam besar kami, kiai-kiai kami ya Allah, jaga dari segala macam bahaya ya Allah. Dan yang terpenting ya Allah, dunia sebentar, dunia sementara. Kami menginginkan perkumpulan yang abadi kelak di hari kiamat ya Allah ya Allah. Kumpulkan kami di surgamu ya Allah ya Rabbal Alamin, bersama baginda Nabi Muhammad, bersama Nabi Muhammad ya Allah ya Rabb. Nabi Muhammad pernah wukuf di tempat ini ya Allah. Nabi Muhammad pernah wukuf di padang Arafah. Maka dengan keberkahan hari Arafah ya Allah, mata kami yang kotor ini bersihkan sehingga pantas untuk memandang wajahnya Nabi Muhammad, pantas untuk memandang wajah Muhammad dalam mimpi ya Allah dan dalam yaqظah ya Allah. Celaka nanti di hari kiamat yang nggak bisa mandang Nabi Muhammad. Kami lihat hari ini di Arafah ya Rabb. Arafah adalah ibarat mahsyar. Jutaan orang berkumpul di Arafah, satu sama lain kalau mau mencari sulit ya Allah. Bagaimana nanti padang mahsyar kami bisa bertemu Rasulullah ya Rabbal Alamin. Dengan keberkahan Arafah nanti di padang mahsyar, kumpulkan kami di barisannya Nabi Muhammad, di bawah bendera Nabi Muhammad. Kami bisa memandang Nabi Muhammad masuk surga bersama anak istri kami, keluarga kami, orang tua kami, guru-guru kami, di surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya Rabbal Alamin wa ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, saudara-saudara kami di Gaza ya Allah ya Allah, kami di sini bisa wukuf dengan tenang ya Rabb. Kami baru merasakan panas seharian saja sudah begitu merasa tersiksa ya Allah. Bagaimana dengan saudara-saudara kami di Gaza ya Rabb? Mereka nggak punya siapa-siapa kecuali Engkau ya Allah. Kami tak kuasa melihat perempuan-perempuan dibantai ya Rabb, anak-anak kecil dibunuh ya Rabb. Ya Allah ya Rabb, saudara-saudara kami di Gaza, berikan kemenangan untuk mereka ya Allah. Merdekakan Masjidil Aqsa ya Allah, sebagaimana Kau berikan kami kesempatan untuk berkumpul di Mekah, Madinah, berikan juga kami kesempatan untuk berkumpul salat di Masjidil Aqsa ya Allah. Hancurkan Yahudi Israel sehancur-hancurnya ya Rabbal Alamin ya Akramal Akramin. Kami tidak punya kekuatan kecuali Engkau ya Allah. Engkau yang maha besar ya Allah, Engkau yang maha kuasa ya Allah, Engkau yang maha kuat ya Allah, Engkau yang maha memberikan kemenangan ya Allah. Allahumma munzilal kitab wa mujriyas sahab wa hazimal ahzab, ihzimhum wansurna alaihim ya Rabbal Alamin wa ya Akramal Akramin wa ya Arhamar Rahimin. Ya Allah ya Allah ya Allah, negeri-negeri kami Indonesia, Malaysia dan semua negeri umat Islam jadikan negeri yang makmur ya Allah. Satukan hati umat Islam ya Allah. Jangan sampai umat Islam bercerai-berai ya Allah, dan jangan sampai Kau jadikan kami sebab cerai-berainya umat Islam ya Allah. Kami khawatir mempertanggungjawabkan itu di dunia ya akhirat ya Allah. Ya Allah, berikan pertolongan pada zuriyah Rasulullah dan warisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berikan pertolongan perjuangan mereka ya Allah. Berikan kemenangan perjuangan umat Islam di Indonesia, di Malaysia dan di negara muslimin. Jadikan negeri-negeri kami ibadah thayyibah wa rabbun ghafur, agar keturunan kami terus bisa bersujud kepadamu ya Allah. Agar majelis-majelis ilmu terus makmur di negeri-negeri kami ya Allah. Agar majelis-majelis zikir terus makmur di negeri-negeri kami ya Allah ya Rabbal Alamin. Berikan kami pemimpin-pemimpin yang saleh ya Rabbal Alamin.
Alamin. Tegakkan syariat Allah, sunnahnya Nabi Muhammad di negeri-negeri kami dan di negeri-negeri umat Islam ya Rabbal Alamin. Allahumma walli alaina khiyarana man yarhamuna wa yakhafu minka wa la tuwalli alaina shirarana man la yarhamuna wa la yakhafu minka. Allahumma ihfaz al-haramain al-sharifain min syarri at-taghin wal baghin wal hasidin wal haqidin. Allahumma ihfaz buldan al-muslimin. Allahumma ansur ikhwanana fi Gaza. Allahumma ansur ikhwanana fi kulli makan ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbi ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Begitu pula murid-murid kami, orang-orang yang kami cintai, jamaah-jamaah kami, tempat-tempat kami belajar, semuanya berikan keberkahan, dan semua yang menitip doa kepada kami sampaikan keberkahannya untuk mereka ya Allah. Sampaikan keberkahannya untuk mereka ya Allah. Yang belum sampai kemari yang kami cinta sampaikan kemari ya Allah. Dan terakhir ya Rabb, kami minta jadikan haji kami haji mabrur ya Rabb. Kami kemari bukan untuk mencari nama ya Rabb, bukan untuk jabatan, bukan untuk popularitas, bukan untuk jalan-jalan. Kami mencari haji mabrur yang balasannya surga ya Allah. يا رب العالمين ويا أكرم الأكرمين. والحمد لله رب العالمين. إن أحسن الكلام كلام الله الملك العلام. والله سبحانه وتعالى يقول وبقوله يهتدي المهتدون وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. وقال الله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروا من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم.